melalui media sosial, ya, surat kabar atau pernyataan langsung secara terbuka, ini sangat bahaya. Kalau apabila apa yang disampaikan ini, apa yang dilontarkan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, bisa juga ini menjadi backfire untuk LM ya, karena jangan sampai semua apa yang dia inginkan atau dia mau itu akan bisa terwujud. Artinya adanya satu meminta pertanggungjawaban lah, atau meminta dugaan untuk meminta uang lah atau apa. Ini kan jelas-jelas di sini kan jelas timbul delik-delik suatu aduan kalau ini delik pidana, kalau memang ini menjadi satu adanya dugaan pemerasan. Yang pertama itu. Yang kedua adalah pembuktian. Kalau memang ternyata ya bergulir terus terjadinya satu informasi, terjadinya satu pembuktian bahwa anaknya LM itu adalah ada yang mengaku-ngaku bapaknya atau ayah biologis daripada anaknya LM. Tentunya juga ini juga jadi perhatian semua masyarakat untuk bisa membuktikan apakah ini benar. Jangan sampai ini menjadi satu misteri case yang akhirnya berkepanjangan, terus kita juga tidak punya kepastian. Nah, ini kan jelas di sini harus di tes DNA. Tes DNA juga berbagai macam tempat ya yang bisa dilakukan oleh masing-masing tentunya. Ini menjadi verifikasi juga nanti. Silakan siapa yang bisa melakukan tes DNA dari pihak LM dan dari pihak RK dan juga dari pihak yang mengaku ayah biologisnya. Ini juga bisa dikonter nanti. Siapa nanti yang akan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya. Jangan ini menjadi bola liar, bola panas, sehingga berkembang satu opini-opini yang merusak ya nama baik seseorang, itu yang penting. Terus yang kedua adalah, yang ketiga tadi, kita melihat bahwa ini sangat miris ya melihat seperti ini. Karena apa? Seorang yang jelas-jelas kita melihat di media sosial, melihat bahwa ada dugaan-dugaan dia melakukan VCS ya, video seks ya, dan ada juga video-video yang beredar yang video-video asusila, dugaan-dugaan yang katanya itu adalah LM. Kalau memang itu benar, tentunya ini juga menjadi suatu pertimbangan. Apakah layak untuk bisa memberikan satu minta pertanggungjawaban, sedangkan memang apa yang menjadi dasar mereka untuk bisa memaksa seseorang untuk melakukan pertanggungjawaban? Kalau memang dia ternyata dia adalah wanita yang bisa untuk dilakukan seperti itu kan kita harus lihat dulu di sini. Ya tentunya kalau memang itu nanti terbukti ya, ternyata itu juga anaknya RK, tentunya ini kan menjadi satu potret ya, bahwa jangan sampai nih hal tersebut terulang kembali. Kenapa sih kok bisa seperti ini? Ini kan gitu. Kan seharusnya juga tidak boleh bisa sampai mencuat seperti ini kan merusak juga nama baik kan. Nah, ini yang harus kita perhatikan, karena jujur di mana-mana memang ada hal-hal yang hal-hal seperti ini ya. Tapi kan sampai harus seperti ini, sampai berkembang kemana-mana, ini kan memalukan ya, menawarkan nama baik seorang bekas pejabat ya, bekas wali kota, bekas gubernur. Nah, ini kan orang yang berpengaruh ya. Nah, juga kita juga lihat di sini kok bisa seorang LM seperti itu gitu kan. Ini juga harus dipertanyakan, harus dievaluasi seperti apa nih orang ini kok bisa seperti itu gitu kan. Oke. Proses meminta sampel untuk tes DNA itu bisa siapapun melakukannya, dari pihaknya ibunya atau dugaan dari ayah biologisnya, itu juga boleh ya. Siapapun boleh meminta itu. Puslapor Mabes Polri juga bisa, ke rumah sakit yang bisa melakukan tes DNA juga bisa. Tapi ini bisa menjadi pembanding, karena tes DNA ini juga biasanya tes DNA juga di luar negeri pun bisa melakukan tes DNA. Jadi nanti bisa dilihat bahwa dia ada identik nggak terhadap ayah biologisnya. Jadi kan nanti diambil sampel. Kalau memang ini bisa, selesai sudah. Apalagi yang mau dibicarakan, apalagi yang mau dikasusi. Atau juga
tidak ada masalah tentunya hal-hal seperti ini gitu loh, harus dikembangkan dan lain-lain sebagainya, karena ini kalau begini kan merusak nama baik seorang pejabat kan gitu ya, bekas pejabat ya. Oke, Bang, belum lama ini kan masa Presiden kan muncul bahwa LM itu memaparkan bukti-bukti PTS ya. Oke, walaupun dia sendiri Bang yang ada di adegan itu, tapi dia memunculkan ke publik, bisa terjerat itu nggak pidana? Ya, Undang-Undang ITE jelas di sini mentransformasikan, menyebarluaskan, ya, muatan pornografi, muatan yang berbau-bau seks ya. Ini ada hukumannya dan jelas ini harus ditindak. Undang-Undang ITE jelas di sini pasal 27 ya. Nah ini apalagi ini juga ada fitnah di situ, ditransformasikan, dikonsumsi oleh publik juga jelas di sini. Hukumannya di atas 5 tahun penjara. Oke, nah, berarti secara nggak langsung juga, walaupun dia punya dia sendiri videonya, tapi dia menunjukkan media, dia juga bisa kena Pak, si LM, pasti ada semua media. Iya, itu pasti pelaku yang ada di dalamnya atau orang yang melakukan satu tindakan asusila yang direkam terus di publik itu jelas yang menyebarkan, yang membuat, yang melakukan itu jelas ikut serta di dalam proses pembuatan adegan asusila pornografi ya. Berarti secara nggak langsung dia yang membuat diri sendiri dong kayak gitu. Iya, makanya tadi saya bilang ini jangan sampai ini menjadi backfire. Apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia harapkan berkembang, terus akhirnya menjadi backfire kepada diri sendiri kan seperti itu. Hati-hati ini dalam melakukan suatu blasting atau memberikan satu expose kepada media dengan hal-hal yang sifatnya adalah merugikan lah gitu. Oke, Bang, terakhir Bang, saling kuat dengan penjelasan sendiri, saling bantah, dan ada satu lagi yang muncul Ayolia dengan tema baru, seakan kayak drama baru Bang. Nah, Abang dekat Patung Lapang, bagaimana menariknya agar konflik ini bisa mereda dan tidak menjadi terus kisru di tengah masyarakat? Ya tentunya di sini pertama adalah bagaimana kita menyikapi segala masalah, tentunya dalam hal-hal ya hubungan-hubungan terhadap orang lain ya, tentunya lawan jenis ya. Nah, ini pertama itu. Yang kedua, bagaimana juga dalam hal ini menyikapi akibat-akibat hukum, baik itu dalam media elektronik, media sosial yang sifatnya adalah memberikan impact yang akan berujung di ranah hukum. Tentunya itu. Yang ketiga adalah jangan segala sesuatu yang disampaikan kepada publik belum dipastikan dulu secara konkret bahwa itu benar anak biologisnya atau bukan, dan ini harus jelas, karena memblasting segala sesuatu yang memberikan opini yang menyesatkan juga di sini sama dengan fitnah, dan fitnah juga ada hukumannya, apalagi disebarluaskan ke media sosial seperti itu.